Tapi untuk masyarakat biasa umumnya dia berbanjar tanpa pagar. Dalam negara Kertagama memang ada beberapa disebutkan, misalnya perjalanan Hayam ke Lumajang itu juga di sana ada cerita ada pemukiman desa yang dia hanya berbanjar begitu tanpa ada sekat rumah. Sejak ditemukan tahun 2008 silam, situs peninggalan masa kerajaan Majapahit di tengah area persawahan Desa Wates Umpak, Kecamatan Trowulan, Mojokerto untuk pertama kalinya diekskavasi. Penggalian arkeologi di gundukan tanah yang di bawahnya menyimpan struktur purbakala ini dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Jawa Timur. Sebelum dilakukan ekskavasi, situs yang oleh sebagian warga dikenal angker ini menampakkan wujud aslinya ketika tanah yang menimbun struktur bangunan berbahan bata merah longsor. Anggapan angker yang disematkan di situs kuno ini bukan tanpa sebab, karena memang di atas gundukan tanah yang menimbun struktur bangunan terdapat sejumlah makam yang oleh sebagian warga dikeramatkan. Terlepas dari kontroversi keberadaan makam tersebut, jika melihat struktur bata merah yang telah nampak, dapatlah dipastikan jika situs yang berada di tengah area persawahan ini adalah peninggalan arsitektur klasik yang cukup megah. Meski hanya berupa pondasi atau kaki bangunan, namun teknik yang digunakan saat mendirikannya cukup diacungi jempol karena sekian lama tertimbun tanah dan bahkan usianya berabad-abad tapi masih nampak kokoh. Terdapat dua teknik bangunan di situs ini, misalnya teknik gosot, antar bata digosok-gosokkan dalam penyusunannya, serta teknik isian, yakni antar bata diberi spasi atau jarak berupa tanah liat. Kedua teknik ini pun lazim digunakan dalam penyusunan bangunan, baik itu peribadatan maupun permukiman. Yang membedakannya hanyalah apakah teknik tersebut dipakai di waktu yang sama saat dibuatnya bangunan itu. Melihat struktur bangunan yang telah nampak, dimungkinkan jika situs Wates Umpak adalah situs permukiman kuno, bukan sebuah bangunan suci atau tempat peribadatan Hindu-Buddha pada masa klasik. Hal itu berdasarkan banyaknya temuan lepas seperti fragmen genting, hiasan ukel, pecahan tembikar, dan keramik, serta temuan lepas lainnya. Karena fragmen-fragmen tersebut menunjukkan adanya aktivitas keseharian, bukan menandaskan sebagai sarana penunjang peribadatan. Kalau situs Wates Umpak ini diinterpretasikan sebagai permukiman kuno, apakah situs ini permukiman rakyat biasa ataukah permukiman bangsawan di masanya? Arkeolog BPCB Jawa Timur, Vidi Susanto, menjelaskan bahwasanya situs Wates Umpak diduga kuat merupakan permukiman dari golongan masyarakat yang memiliki strata sosial tinggi. Dengan kata lain, permukiman milik keluarga atau bangsawan kerajaan. Karena jika permukiman masyarakat biasa, mereka tak akan mampu mendirikan bangunan semegah ini. Negara Kertagama menyebut, saat kunjungan Hayam Wuruk ke Lumajang, banyak dijumpai rumah warga yang berjajar, dalam artian permukiman rakyat biasa tertata tanpa adanya sekat, ruang yang membatasi. Sementara struktur bata merah yang nampak saat ini diperkirakan hanya salah satu dari keseluruhan bangunan yang berada dalam satu kompleks permukiman. Masih ada lagi ruang-ruang lain yang dimungkinkan saling berkaitan dengan situs Wates Umpak, dan struktur-struktur itu masih tertimbun tanah hingga diperlukan ekskavasi lanjutan. Meski dapat dipastikan jika situs Wates Umpak merupakan permukiman elit, namun Vidi Susanto tak mau berspekulasi terkait fungsi dari bangunan di situs Wates Umpak karena masih perlu adanya kajian yang lebih mendalam. Ia menyebut jika situs Wates Umpak yang merupakan situs permukiman elit di masanya itu adalah peninggalan dari Kerajaan Majapahit berdasar dari teknik
dan struktur bangunan situs. Fokus di sebelah utara ya, struktur utara yang kemudian kita arahkan ke selatan untuk menampakkan profil bagian depan terkait dengan struktur kosot yang dulu diduga adalah candi ini. Lalu di sebelah selatan juga masih kita sambungkan struktur yang selatan yang kemarin sempat kepenggal sebagian untuk menunjukkan struktur yang mengarah ke selatan, dan ternyata sebelah selatan juga menampakkan ada dua struktur yang berbeda yang mengarah ke selatan. Itu berarti ada ruang baru di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita coba untuk membuka profil bagian barat. Jadi dari bukaan profil yang sebelah barat ini tertampakkan bahwa memang sebenarnya ada dua struktur, artinya struktur yang kosot, lalu di dalamnya juga mengandung struktur yang sebagai isian, yang di dalamnya ada tanah, ada pecahan fragmen batu bata gitu yang ditata sebagai isiannya. Sementara masih itu temuan masih sama, temuan lain kayak genteng itu masih kita temukan. Beberapa juga kita temukan ke bata-bata yang berprofil yang setelah kita sandingkan dengan profilan yang ada di depan ini ternyata tidak ada. Kemungkinan di bagian belakang saya ini ada semacam profilan batu bata yang menunjukkan ada bagian arsitektur yang diberi motif-motif tertentu. Mas, kalau kemarin kan indikasinya ini permukiman, mungkin bisa diperjelas lagi permukiman seperti apa, Mas? Ya, seperti yang bisa kita lihat dari data artefaktual, misalnya temuan-temuan berupa relief yang dari Minak Jinggo, beberapa candi-candi yang ada di Jawa Timur juga mengandung gambaran tentang bagaimana sih ruang-ruang tinggal bagi masyarakat di masa lalu. Itu kebanyakan memang dia menggunakan pagar yang kemudian dibagi oleh ruang-ruang. Biasanya ruang-ruang itu terbagi kalau dengan data artefaktual itu bisa berupa dinding pagar atau memang dia sebenarnya kalau ditemukan kan dalam berupa seperti pagar. Apakah pagar itu berupa dinding atau sekat yang memisahkan satu ruang dengan ruang yang lain, masih kita kaji ya. Selama ini kan hingga hari ke-8 ini masih kita lihat ada bentangan struktur yang sebelah utara yang sebenarnya dia tidak berhenti hanya sebatas struktur yang sistem kosot ini, tapi masih ada struktur yang mengarah ke barat. Begitu juga yang struktur selatan ini juga mengarah ke barat. Berarti ada ruang besar yang mewadahi ruang ini, kemudian ada ruang lain yang kemungkinan untuk aktivitas lain. Itu bisa dikategorikan kalau ini misalkan milik bangsawan atau rakyat biasa? Kalau bentukan semacam itu memang ada beberapa literatur itu mengatakan memang untuk strata sosial, mungkin juga bagian dari keraton atau mungkin bagian dari pemukiman bangsawan, itu memang kebanyakan menggunakan model pembagian ruang semacam itu. Tapi untuk masyarakat biasa umumnya dia berbanjar tanpa pagar. Dalam Negara Kertagama memang ada beberapa disebutkan, misalnya perjalanan Hayam Wuruk ke Lumajang, itu juga di sana ada cerita ada pemukiman desa yang dia hanya berbanjar begitu tanpa ada sekat ruang.